Dan sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, bersama-sama terlebih dahulu kita mengantarkan kepada saudara-saudara kita yang segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa pada pagi hari ini kita akan diisi oleh guru kita, Ustadz Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan beliau sudah hadir bersama-sama kita. Sepertinya belum hadir beliau, Bapak dan Ibu, saat ini. Saya masih menghubungi beliau, Pak Hasan. Ya, ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada beliau. Namun seandainya pun nanti tidak ada Bapak dan Ibu, saya ingin sekali pada hari ini bersama-sama kita membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Bila Bapak dan Ibu berkenan, seandainya beliau tidak ada, kita isi nanti dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Mulk ini, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sementara kita menanti beliau, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, atau ada mungkin Bapak dan Ibu yang punya ide untuk sharing ataupun menyampaikan sesuatu pada hari ini, kami persilakan apabila ada. Kami berikan kesempatan apabila ada, misalnya Pak Ahmad Syarif, mungkin apakah mau sharing, menyampaikan sesuatu? Bisa Pak Ahmad Syarif, atau bisa juga, oh Alhamdulillah sudah ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu sekalian, sudah ada guru kita, Ustadz Fadlan Garamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Ustadz. Bahagia, gembira sekali Ustadz bisa berjumpa hari ini, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya yakin ya, Pak Ibu sekalian ya, kita selalu melihat, boleh Ustadz Fadlan ya, beliau ketika tampil di acara beranda ini selalu tampil prima. Dan Masya Allah Ustadz, kalau Ustadz sudah menggunakan kopiah seperti ini, Masya Allah, gitu. Senang sekali Ustadz kita, apalagi dengan latar belakang Raja Ampat itu Ustadz, mengingatkan kembali Ustadz ya, nostalgia kita beberapa tahun yang lalu Ustadz menelusuri tempat-tempat itu Ustadz. Dan saya yakin Ustadz sebelum tausiah ya, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya diajak oleh Ustadz Fadlan ketika itu ke Raja Ampat. Dan kemudian kita mendaki Bukit Wayak Besar ya Ustadz Fadlan ya. Wayak besar. Dan bukan bukit yang biasa didaki oleh wisatawan. Nah, untuk yang mendaki wisatawan itu apa namanya Ustadz Fadlan? Painama. Ya, Wainamo ya Ustadz ya? Painemo. Painemo, betul, Painemo. Nah, kalau Painemo itu Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa, ada undak-undaknya, luar biasa sekali, sehingga pada ketinggiannya kita bisa melihat panorama yang luar biasa. Namun pada hari itu beliau ketika mengetahui bahwa saya sudah pernah ke Painamo, maka beliau mengajak saya ke Wayak Besar. Dan di Wayak Besar itu Bapak dan Ibu, kita harus mendaki Bukit Karang yang tidak ada lintasan dan tangganya sama sekali, sehingga kita betul-betul harus berpegang dari satu karang ke karang yang lainnya. Dan sementara Ustadz Fadlan betul-betul lincah, sampai saya bilang Ustadz Fadlan seperti Tarzan aja, Ustadz Fadlan meloncat dari satu bukit karang ke bukit karang yang lainnya, itu luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti Ustadz Fadlan berkenan menyediakan trip khusus Ustadz bersama jemaah NBO agar kita bisa wisata ke Raja Ampat, dan tentunya bukan hanya sekedar wisata, tetapi bagaimana kita bisa melihat kiprah Ustadz Fadlan di setiap wilayah di Pulau Papua itu di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Nah baiklah Ustadz, kita bersama 481 saudara kita pada hari ini. Kita sudah lama merindukan kehadiran Ustadz, dan kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian MBO yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang. Yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia dengan makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka manusia hidup dengan kesombongan. Egois, rakus, takabur, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang berani-berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia kepada tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan segala hamparan ridha dan taufiknya, di hari Kamis, tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan 11 Ramadan, 11 Agustus 2022, Allah mengikat kita untuk mencerdaskan suara hati melalui keluarga besar NBO yang dipimpin oleh guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Thaib dan Prof. Suharyadi, yang menata kita di setiap pagi, bibir dan lisan kita menyatu dengan hati untuk membesarkan, dan dari langkah kecil ini kita mampu membuka tabir dari langit untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kelak nanti berdiri bersama dengan mendapatkan syafaat Al-Quran di hadapan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allahumma amin. Salam teriring salawat
kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah mengurus diri dan keluarganya, tapi mimpi hidupnya tidak lain dan tidak bukan berjuang untuk agar penduduk masyarakat bumi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan semata hanya kepada Allah. Anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dicemooh, difitnah, diusir, dilempar, dijauhkan dari negeri kelahirannya, diusir, dijauhkan dari masyarakatnya. Dia tetap membangun kecerdasan dan pencerahan Islam. Sehingga akhir dari perjalanan semua orang mengakui, termasuk orang-orang Nasrani, Yahudi, kafir mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin peradaban, dan Allah sendiri mengakuinya dengan wa innaka ala khuluqun azim, pemilik akhlak termulia. Begitu pula melalui majelis yang mulia kita menyampaikan salam dan salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik dari Rasulullah. Siang, malam, pagi, petang, mereka bersama Rasulullah menikmati suka dan duka dari dakwah Rasulullah. Sebagian di antara mereka darah-darah mereka mengalir menetes ke bumi menjadi saksi agama ini tetap hidup. Tulang-tulang mereka menempel dengan bumi sebagai kekuatan agar kita yang hadir menjadi orang-orang tetap istiqomah dengan agama. Melalui pengajian ini bahkan kita menjadi arafah kehidupan untuk mencerahkan dan mencerdaskan teman, sahabat, kawan, dan keluarga kita menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Begitu pula salam dan salawat kepada tabi'in, tabi'id, guru-guru kita, wabil khusus pejuang bangsa Indonesia. Mereka merasakan 350 tahun mereka disiksa, dijajah, dihukum. Tapi mereka dengan berkeyakinan bahwa Allah lah sang penolong sejati. Islamlah yang menjadi pintu pergerakan untuk meletakkan sebuah kebaikan. Subhanallah. Mereka mengatakan kepada kita dengan kalimat yang tidak bisa kita tulis kecuali meyakininya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia berdasarkan qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Alhamdulillah, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945, Indonesia dirahmati Allah berupa kemerdekaan. Alhamdulillah, perhitungan Hijriah kita menuju 78 tahun Indonesia merdeka. Dan saat ini kita sedang berada di bulan Agustus 2022, 77 tahun Indonesia merdeka. Yang artinya Allah beri ruang, waktu, tempat, keadaan untuk menikmati rasa syukur kepada Allah dan menghiasi pendengaran, tatapan mata, pandangan, dan gerakan hidup kita untuk bersama Allah dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ayat yang menggerakkan hati kita. Ayat yang memberi motivasi dari Allah kepada kita. Bahwa Allah sendiri yang mengajarkan Quran. Bahwa Allah dengan rahmannya memberi kita tentang hidayah Quran. Dan Allah yang mengajari kita pandai bicara. Maka energi itu adalah energi Quran. Sehingga dalam surat 54 ayat 17, 20, 32, dan 40. Allah juga memberi motivasi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ. Dan kami mudahkan Al-Quran itu menjadi pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah,
Islam adalah mabdah menuju Allah. Islam adalah mabda yang membuat kita menatap perjalanan hari-hari kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak orang yang berjuang untuk menjadi orang mukmin. Banyak orang yang berjuang untuk menata jiwa raganya agar ditempatkan menjadi orang-orang mukmin yang baik. Tapi yang menjadi masalah, bagaimana istiqomah menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab sucinya surat 23 dengan sebuah pertanyaan. Qad aflan hal mu'min. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah menjadi orang-orang mukmin. Bagaimana menjadi orang mukmin yang beruntung itu? Itu menjadi karya kita untuk menjadi orang-orang mukmin. Allah melanjutkan kepada kita, menjadi orang-orang mukmin itu syaratnya satu. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu adalah orang-orang mukmin yang beruntung. Dia beruntung karena ketika dia menghadap Allah, Allahu Akbar, jiwanya kecil, raganya kecil, kehidupannya kecil, apa-apa yang diusahakan di atas muka bumi, semuanya kecil. Sehingga dia takbir, dia menikmati ketenangan, kehusuhan. Bahkan dia malu kalau di saat dia takbir, dia menyampaikan kepada Allah tentang dosa, maksiat, kekeliruan, kesalahan yang pernah dia lakukan di bumi. Sehingga dia saat dia takbir, dia menangis. Mencucurkan air mata karena menghadap Allah Maha Besar dengan dosa-dosa yang dia bawa. Menyelam, mengingat dosanya, maksiatnya, kesalahannya, kekeliruannya. Sehingga ia menyelam menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ia menyelam untuk mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, lagi juga maha penyayang. Menemani aku yang penuh dengan dosa, maksiat, kesalahan, kejahatan, kezaliman di atas muka bumi. Lalu dia membawa dirinya untuk melakukan introspeksi. Maliki yaumiddin. Sebentar aku akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku perbuat pada jiwa ragaku di bumi ini. Di hadapan Allah di era Maliki yaumiddin. Sehingga dia menikmati takbirnya, rukunya, sujudnya, salamnya. Dengan happy karena bertemu dengan Allah Maha Besar. Genggaman hatinya, genggaman tangannya, pandangan dan semua energinya gemetar melihat Allah dengan ketenangan bahwa aku sedang menyelam sedalam-dalam 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Bahkan di sepertiga malam, dia hanyut dengan kehusuhan yang sempurna. Tanpa mengingat teman-temannya, kawannya, usahanya, kecuali menyelam yang kuat dengan kehusuhan kepada Allah. Selaman itu membuat dia menjadi wasta'inu bisabari wassalat. Karena dengan itu dia akan menemukan pertolongan dengan kesabaran yang tenang.
Karena dia tahu menjadi orang mukmin yang terbaik salah satunya adalah ia berkeinginan untuk beruntung di dalam kehusuhan di dalam sholatnya. Sebab terkadang di antara kita dalam hidup, begitu takbir, Allahu Akbar. Kunci mobil ada di mana ya? Allahu Akbar. Cicilan mobil belum lunas. Allahu Akbar. Kenapa suamiku galak begini ya? Allahu Akbar. Istriku ini hari cerewet begini. Hal-hal yang mengganggu kehusuhan kita. Hal-hal yang akan menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Sementara menjadi orang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk berjumpa dengan Allah di dalam salatnya. Membesarkan nama Allah, mengecilkan dunianya, mengecilkan jiwa raganya, menjauhkan kesombongan, keangkuhan, takarub, dan segala macam dari jiwanya. Sehingga dia dapat menikmati takbirnya, rukunya, di antara ruku bacaannya, dengan happy, bahkan air mata mengalir menghiasi berdirinya, rukunya, sujudnya, oleh karena berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana lagi menjadi orang yang beruntung? Sebagai orang mukmin yang beruntung, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang sia-sia, ngerumpi, gosip, WA yang tidak tahu dari mana arah kebenarannya, bahkan duduk untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat dari hidup. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, nggak ada faedah dalam hidupnya. Dan sebagai orang mukmin yang beruntung, menjauhkan dari hal-hal itu. Menjauhkan dari persoalan yang tidak mendorong jiwanya menjadi hamba yang sejati di atas muka bumi. Tidak saja itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang yang beruntung berikutnya adalah menjaga kemaluannya. Banyak orang yang hari ini, summa na'udzubillahi min dzalik, mengumbar kemaluan tanpa batas. Summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal itu adalah harta untuk istri dan suami jika mereka sudah menikah atau hamba sahaya. Dan orang-orang seperti inilah mereka taat dengan tenang kepada Allah. Mereka tidak pernah goyang dalam hidup mereka. Kecuali mereka malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada para sahabat, dan malu atas rizki yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga dia mampu menjaga kemaluannya. Bagaimana lagi menjadi orang beruntung yang berikutnya adalah dia menjadi orang yang hari-hari berbagi dengan orang lain. Allah mengingatkan kita dengan orang yang senantiasa ketika dia banyak rezeki, dia berinfak, bersedekah, peduli kesolehan sosial. Karena itulah menjadi energi beriman. Itulah menjadi energi orang-orang yang beruntung. Kebahagiaan terjadi pada dirinya adalah peduli, berbagi. Karena dia tahu harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya adalah milik hak orang lain. Sebelum dia gunakan, dia utamakan hak orang lain yang dititipkan Allah melalui rizki itu. Keberuntungan yang dilakukan adalah
Terima kasih Allah. Dengan engkau memberikan rizki kepadaku, maka dari sebelum saya serahkan kepada istriku, sebelum aku beri makan kepada anak-anakku, ya Allah, izinkan aku mengeluarkan ini untuk kepada orang yang berhak menerima sesuai perintahmu. Tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak tahu. Bahkan dia bersembunyi, dia takut kalau yang dia berikan yang menceritakan kepada orang lain, atau dia takut kalau mulutnya berbicara, saya baru kasih orang itu uang sekian juta, saya baru kasih dia, saya baru dari ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Dan menjadi orang beruntung yang berikutnya adalah menjaga amanah dan menepati janji. Itulah orang-orang beruntung. Bapak Ibu, di padang mahsyar nanti, Allah menurunkan matahari satu jengkal di atas ubun-ubun manusia. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang keliling padang mahsyar mencari tahu siapa yang pantas dan layak berdoa di saat itu. Mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. 7 golongan manusia atau delegasi manusia yang mengatakan, wahai Adam, engkau sudah menyaksikan penduduk pada mahsyar hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka satu jengkal. Engkau sudah mendengar mereka berdoa, tapi doa mereka ditolak oleh Allah. Dan engkau juga menyaksikan sendiri mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular di atas muka bumi. Seperti binatang waktu kehausan di atas muka bumi. Maka Nabi Allah Adam, tidak ada orang lain yang bisa berdoa hari ini kecuali engkau. Nabi Adam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas. 7 golongan manusia itu bertanya, wahai Adam alaihi salam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Adam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas. Karena aku pernah melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi. Maka wahai delegasi manusia, aku tidak layak, tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Malu, kata Adam alaihi salam kepada 7 golongan manusia itu. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya bertemu Nabi Idris. Nabi Idris juga tidak bisa. Mereka berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kami sudah dari Nabi Adam, kami juga sudah berjumpa dengan Nabi Idris. Mereka tidak layak dan tidak sanggup berdoa kepada Allah. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, engkau sudah menyaksikan keadaan penduduk pada mahsyar hari ini. Matahari di atas kepala mereka satu jengkal. Doa mereka ditolak oleh Allah. Dan mereka kehausan seperti binatang kehausan di atas muka bumi. Ya Allah, kami datang kepada engkau Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Engkau yang layak berdoa karena setelah Nabi Adam air bah, engkau yang berdoa sehingga Allah menyelamatkan itu semua. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak layak. Aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan manusia itu bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Nuh menjawab dalam keadaan menangis, aku tidak layak, aku tidak pantas.
Karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwahkan agama Allah. Sehingga aku berdoa agar kaumku ditenggelamkan oleh Allah, termasuk istri dan anakku. Maka wahai 7 golongan manusia, aku tidak layak berdoa hari ini. Aku tidak pantas berdoa hari ini. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka juga menyampaikan hal yang sama. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa dan mengangkat tangan meminta kepada Allah. 7 golongan manusia itu mengatakan, wahai Ibrahim alaihissalam, kami mohon padamu, kami minta kepadamu, karena Allah sedang menunggu doamu. Engkau yang layak berdoa agar Allah menjauhkan matahari. Allah menghadirkan air dan Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Lalu 7 golongan manusia itu bertanya, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, karena aku pernah berbohong. 7 golongan manusia itu mengatakan, ceritakan kepada kami di mana kebohonganmu. Nabi Ibrahim menjawab, ketika Tuan Raja Namrud menyuruh aku menjaga kuil. Karena dia sedang bertugas. Begitu Namrud pergi, saya ambil kampak, lalu saya hancurkan seluruh patung-patung kecil yang ada di bawah, termasuk sebagian di atas dinding. Terakhir saya gantung kampak di leher patung yang besar. Lalu saya tunggu di depan kuil. Begitu Tuan Raja Namrud datang bertanya kepadaku, siapa yang menghancurkan patung-patung kecil dan sebagian patung besar di dinding ini? Aku bilang kepada Tuan Raja Namrud, wahai Tuan Raja, coba lihat di leher patung yang besar ada kampak. Dialah yang menghancurkan patung-patung kecil ini. Itulah kebohonganku. Nabi Ibrahim menganggap dia berbohong karena amanah yang dititipkan oleh Namrud kepadanya, dia pakai untuk dia kasih rusak. Dia takut, dia malu. Tapi lihat hari ini di bumi pertiwi banyak orang yang berbohong. Banyak orang yang berjanji. Mereka tidak sadar dengan bohongnya mereka. Mereka tidak pernah merasakan janji-janji palsu mereka yang bertebar di negeri ini. Negeri yang berketuhanan yang Maha Esa dikotori dengan kebohongan. Janji dan janji yang tidak pernah dipegang. Dan mereka tidak pernah merasakan janji itu membuat negeri ini menjadi suram. Negeri ini menjadi kotor. Negeri ini tidak ada keberkahan. Bahkan yang ada adalah kejahatan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, merajalela di alam semesta. Padahal Allah bilang sama kita, menjadi orang mukmin yang beruntung itu, jagalah amanah dan jagalah janji itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu, Tuan Puan. Kita menjadi orang yang memegang amanah dengan baik. Dan beruntung menjadi orang-orang beriman yang berikutnya adalah kita mampu memelihara sholat kita. Dari subuh dihiasi dengan pengajian, baca Quran. Duha selesai, kita jaga masuk duhur. Diawali dengan 4 rakaat rawatib. Ditutup dengan 2 rakaat rawatib lagi. Asar juga begitu. Pekerjaan kita menghiasi antara waktu duhur dengan asar. Dan asar kita mulai dengan qobliyah, rawatibnya.
Kita hiasi dengan 4 rakaat sesudah itu. Kita menghiasi evaluasi pada hidup kita untuk mendatangi maghrib. Kita jaga itu. Kita rawat itu. Karena banyak orang juga yang mengaku mereka muslim. Sholatnya tidak tepat waktu. Sholatnya ditunda-tunda. Sholatnya tidak terjaga. Dia tidak merawat sholatnya. Tidak merawat sholat bersama suaminya. Tidak merawat sholat bersama istrinya. Tidak merawat sholat bersama istri dan anak-anaknya. Oleh karena mereka bukan menjadi orang yang beruntung. Maka Tuhan Puan, Allah mengatakan orang yang beruntung, mukmin yang beruntung adalah salah satunya orang yang merawat sholatnya. Jagalah sholat itu seperti kita sedang menjaga harta kita. Jagalah sholat seperti kita sedang merawat rohani dalam tubuh kita. Dan Bapak Ibu kalau tahu menyelam ke dalam makna sholat, terlambat sedikit saja kita menangis. Pak, Bu, terlambat naik mobil ke kantor karena takut terlambat. Terlambat dijemput. Terlambat masuk pesawat. Lebih awal kita datang ke airport untuk menunggu. Tapi coba lihat. Hayalas sholat. Rapat lebih penting. Diskusi lebih penting. Urusan dunia lebih penting. Arisan lebih penting. Tidur lebih penting. Tapi kalau mau pergi ke kantor takut terlambat, ke airport takut terlambat. Semuanya selalu kita hitung-hitungan. Sementara yang memanggil kita untuk merawat sholat kita adalah Allah. Justru kita menjauhinya, melalaikannya, melupakannya. Bahkan dalam hari-hari terkadang sholat kita tertunda-tunda. Summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada juga yang sudah dengar hayal sholat, dia masih main-main, masih leha-leha. Begitu rakaat terakhir baru dia datang masbuk. Allahu Akbar. Sebegitu kecilnya kita merawat diri kita sendiri. Seandainya kita tahu sholat itu, rawat sholat itu hadiah untuk diri kita sendiri. Bukan orang lain. Itu adalah hadiah nanti yang diperiksa oleh Allah untuk pengadilan kelak di hadapan Allah. Lalu kita membiarkan dia berlalu begitu saja. Lalu kita membiarkan dia pergi begitu saja. Lalu kita ukur bagaimana dengan jiwa kita kelak nanti. Maka Bapak Ibu, menjadi orang beruntung itu pertama adalah rawat khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, jangan membuat sesuatu yang sia-sia. Membuang-buang waktu dengan sia-sia percuma. Menjaga kemaluan. Dan hari-hari jangan lupa menjaga itu, sedekahnya. Karena di sana ada milik orang lain. Dan menjadi orang mukmin yang beruntung berikutnya adalah memegang amanah dan janji. Dan yang terakhir, merawat sholat kita. Ini adalah kunci dari orang-orang beruntung. Mukmin yang beruntung. Dia sudah Islam, tapi dia lebih mukmin dengan beruntung merawat. Karena dengan energi ini, dia akan mengantar jiwanya, mengantar keadaan hidupnya, mengantar temannya, mengantar sahabatnya, mengantar keluarganya, mengantar anak-anak istrinya, menuju era yang sukses kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan pagi hari ini oleh Ustadz Fadlan di forum pengajian online pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak, jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak, hari Sabtu tanggal 13 Agustus
hari khusus untuk terapi ibu-ibu dari keluarga besar NBO. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, senang sekali kami menerima tausiah yang disampaikan hari ini. Dan cara penyajian yang sangat khas dari Ustadz itu selalu membuat kami bisa menerima apa yang disajikan itu dengan apa ya Ustadz ya, terasa sekali penjiwaannya. Ketika tadi Ustadz membacakan bagian dari ayat-ayat pertama dari surah Al-Mu'minun dan seterusnya, itu kan begitu menyampaikannya itu dengan sepenuh hati sekali gitu Ustadz ya, sehingga ya Masya Allah sangat mengena insya Allah di hati kami semuanya. Nah baiklah Ustadz, tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah sejak minggu lalu ketika saya berbicara dengan beliau, sebagaimana kita ketahui bahwa Ustadz Fadlan beliau adalah pendiri dan juga pemimpin pesantren AFKN ya, yang berada di Bekasi Barat ya Ustadz ya? Bekasi Timur. Bekasi Timur, dengan area seluas berapa hektar itu Ustadz? 32. 32 hektar, Masya Allah. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian sudah didirikan fasilitas pesantren dengan lengkap dengan masjidnya yang masih dalam proses pembangunan, masjid yang sangat besar sekali Ustadz ya, dengan para santri-santrinya, termasuk juga yang didominasi oleh saudara-saudara kita dari Papua, dan betapa mereka belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran di sana. Nah, selain itu, sepengetahuan saya pada awal pandemi ini, ya, sebagai bentuk total action dari Ustadz Fadlan adalah beliau mendirikan semacam pusat terapi di sana, di mana menggunakan media herbal yang dari Papua untuk melaksanakan baik berupa pencegahan maupun pengobatannya. Dan saya sudah 3 kali ke sana selama masa pandemi ini Ustadz ya, dan betapa penerimaan sangat baik yang dilakukan oleh Ustadz. Dan bagi Bapak dan Ibu yang berkeinginan silaturahim, bisa meninjau pesantrennya, dan telah dijadwalkan pada hari Sabtu ya, tanggal 13 Ustadz ya. Dan terutama Ustadz menyampaikan undangan khusus kepada Prof. Suaryadi untuk hadir nanti, harus khusus, Prof. untuk hadir di dalam acara tersebut. Dan tentunya di jumlahnya bagaimana Ustadz? Berapa orang yang diperbolehkan di sana datang 30, pada 40 juga, 50 juga boleh. Oh, 50 orang yang boleh ya. Kalau jadi dari NBO berarti saya telepon ke Dubai besok kirim onta muda. Masya Allah. Jadi Pak Ibu sekalian, Ustadz Fadlan mempraktekkan bagaimana cara penerimaan tamu yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa selalu ketika kita hadir di sana mendapatkan jamuan luar biasa, yang beberapa kali jamuan dengan mendatangkan khusus ya, berupa seafood ya dari Papua, khusus untuk menjamu kita semuanya. Nah tadi beliau menyampaikan kalau seandainya Bapak dan Ibu hadir, beliau akan meminta dikirim melalui koleha beliau unta muda ya dari Dubai untuk dikonsumsi kita bersama. Nah, kami persilakan bagi Bapak dan Ibu, tinggal nanti dikoordinir saja siapa yang akan pergi ke sana. Mungkin bisa nanti melalui Ibu Susi bisa dikoordinasikan, bikin daftar siapa yang bakal ke sana Ibu Susi ya. Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki wilayah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dan dari para peserta, saya ingin sekali rasanya yang pertama-tama kami ingin mengundang Prof. Suaryadi untuk menyapa Ustadz Fadlan. Tolong di-unmute. Sebentar. Tolong di-unmute Prof audionya. Oke. Oke, silakan Prof. Ini bisa bersilaturahim dulu dengan Ustadz Fadlan nih, yang beliau sudah lama sekali mengundang Prof dan dijanjikan untuk Prof dengan rombongan NBO pada hari Sabtu tanggal 13 ini, dan akan didatangkan unta muda dari Dubai. Tanggal 3. Insyaallah. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin Thoyib, Pak Ustadz Fadlan, kehormatan yang sudah lama kita nanti-nantikan kehadirannya. Tampil pemuda saja kayaknya ya. Luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah tausiahnya yang ya itu keren sekali menurut saya. Jadi saya sedikit komentar Pak Hasan ya.
Pertama, kita semua saya kira merasa kagum dan sekaligus ingin meniru Pak Hasanuddin ya. Saya itu sejak Selasa lalu, karena di Undira itu selalu ada rapat pimpinan, Pak Hasanuddin sudah minta izin karena badannya nggak nyaman gitu. Jadi sudah saya izinkan untuk tidak ikut rapat. Rebunya masih mengisi kegiatan kemarin dengan wajah yang memang kelihatan sakit gitu ya. Malam tadi komunikasi terus sama saya karena lagi swab dan swabnya itu positif. Tapi beliau mengatakan alhamdulillah swab saya positif Prof. Ini tidak mudah ya. Menerima semua takdir Allah dengan tawadu, dengan penuh keikhlasan karena semua sudah diatur Allah. Dan saya tanyakan apakah besok masih mau mimpin mengarahin kita ngaji bareng online. Pak Hasan mengatakan, oh iya Prof, saya justru dengan sakit ini saya bisa duduk sendirian di loteng atas, di lantai atas. Dan dari apa yang disampaikan Ustadz Hasanuddin tadi, kita merasakan betul bahwa kesendiriannya di lantai atas itu ternyata betul-betul introspeksi diri dengan sangat sungguh-sungguh ya. Sehingga apa yang disampaikan tadi bagi saya pribadi dan mungkin bagi Bapak-Ibu sekalian lebih bermakna, lebih dihayati dengan sepenuh hati. Apalagi tadi membahas surat Ar-Ra'd ayat 4 sampai 6 ya. Dan juga membahas ayat 1 sampai 3 yang luar biasa memang. Ayat 1 sampai 6 ini memang harus kita perhatikan karena kandungannya begitu luar biasa. Dan Pak Hasan membawakannya dengan sangat bagus dalam situasi lagi terpapar COVID, dalam situasi lagi sendirian, itu penghayatannya menjadi luar biasa. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu contoh teladan bagi kita. Biasanya kalau kita terkena sakit itu musibah. Dan kita merenungi sakit itu sampai sakit betulan gitu. Nah, ini tidak memerlukan ini sakit ini Allah masih memberikan kesembuhan lah. Ini cobaan saja dan itu tetap alhamdulillah diterimanya. Terima kasih Mbak Hasan atas ini contoh langsung bagaimana sebagai Muslim tadi yang luar biasa tadi bisa dikasih contoh konkret pribadi Pak Hasan. Ini menjadi panutan kita semua saya kira di dalam ngaji bareng online. Yang kedua, Pak Fadlan ini memang setiap tausiahnya membawa hal-hal yang menyejukkan sekaligus mengingatkan kita semua. Kita sih tahu semua yang dibicarakan tadi ada bagaimana menjalani mukmin yang baik atau yang beruntung. Ada 6 hal tadi yang diuraikan sangat indah ya dengan contoh-contoh yang sangat konkret. Dan itu semua kita semua ke-6-6-nya itu mengalami hal seperti itu. Bukan mengalami baiknya semua, tapi mengalami bahwa di awalnya kita kurang khusyuk dalam sholat, ya itu semua kita mengalami. Allahu Akbar, ingat utang. Allahu Akbar, ingat mobil yang belum Allahu Akbar, ingat siapa lagi, ingat kantor yang belum beres dan lain sebagainya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Dan kita semua juga sering sadar maupun tidak sadar tiap hari itu hidupnya penuh dengan ngerumpi-ngerumpi. Ya, membicarakan macam-macam. Ya, sekarang yang jadi topik Sambo ya, kita semua ngomongin Sambo tiap hari. Jadi yang menurut Ustaz dan banyak hal yang kita sia-sia tidak ada gunanya. Ya. Menjaga kemaluan itu satu contoh yang bisa menjadi hal yang memalukan dan sekaligus mencoreng nama keluarga dan lain sebagainya ya. Ya kelihatannya Ustadz Sambo juga Ustadz Sambo. Kasusnya Ferdi Sambo ini ya arahnya juga kelihatannya ke sana karena Pak
Mahfud MD sudah mengatakan ini konsumsi orang dewasa, ya apalagi kalau orang dewasa bukan ke sana ya. Bagaimana berbagi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Wah, ini susah sekali Ustadz Fadlan ya. Ya, kita semua saya kira di grup ini hampir saya kira semuanya suka berbagi ya. Tapi berbagi dengan diam-diam sampai tangan kirinya nggak tahu, tangan kanannya memberi, itu juga sesuatu yang pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua untuk kita teladani. Menjaga amanah dan menepati janji. Ini memang penyakit kita, Ustaz Fadlan ya. Dari semua pejabat itu disumpahnya luar biasa, Pak Ustaz ya. Tapi dalam prakteknya sumpah itu kemudian lalai menjalankannya. Janji-janji yang telah diucapkan itu lalai untuk dilaksanakan. Inilah problem di negeri ini. Mampu merawat sholat ya, ini itu menunda-nunda ini Pak Ustadz ya. Saya juga kalau rapat seringkali kalau udah sholat adzan, ini saya melirik Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin kelihatan memerintahkan sholat dulu juga. Untuk tidak menepati waktu gitu. Ini saya kira semua yang ada di grup ini juga pernah mengalami atau malah sering kali. Nah, ini bagus sekali ya. Dan terakhir memang mampu merawat sholat dengan sebaik-baiknya ya. Jadi itu Pak Ustadz Fadlan, terima kasih banyak ya atas tausiahnya. Yang ini benar-benar kita semua mengalami dan kita ingin mencoba memperbaiki semuanya. Tadi diingatkan kembali, kalau sudah diingatkan Ustadz Fadlan masih begitu lagi juga, ya perlu diingatkan lagi nanti Ustadz Fadlan harus. Saya kira demikian Pak Hasanuddin, mungkin banyak teman-teman lain yang ingin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Profesor Yadi yang selalu segar ya di dalam mengomentari setiap materi yang disampaikan oleh narasumber, dan beliau sangat piawai sekali di dalam mentautkan ya antara materi yang dibahas tersebut dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sesungguhnya ketika beliau menyampaikan hal itu, kita semua pun terasa bahwa itu adalah sindiran kepada setiap diri kita sesungguhnya. Dan namun beliau sangat indah sekali di dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan Profesor Adi sehat walafiat selalu. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berikut ini Ustadz Fadlan ada pertanyaan dari Pak Kunto nih, Pak Ustadz Fadlan. Beliau menyampaikan, mohon pencerahannya, apakah yang menjadi energi terbesar yang Ustadz miliki di dalam memotivasi dan mendakwakan Islam sehingga mampu istiqomah menghadapi berbagai kesulitan, rintangan, serta bisa menebarkan keteladanan itu Ustadz, termasuk juga kalau seandainya kita cerita Ustadz ya, bagaimana di awal-awal dulu Ustadz pernah dipanah gitu Ustadz ya, panah beracun lagi gitu Ustadz. Nah, jadi beliau membaca juga tadi Ustadz tulisan dari Prof. Saswinadi, dan beliau pun mohon izin meninggalkan tempat ini. Namun saya ingin membacakan apa yang beliau sampaikan di dalam tulisan beliau ini. Ini beliau menyampaikan, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Ustadz Fadlan adalah tokoh yang patut dihormati dan dihargai atas upaya-upaya sangat berarti di dalam pembudayaan saudara-saudara kita dari Papua. Sangat berarti perannya di dalam berkontribusi di dalam membangun persatuan dan membentuk masa depan bangsa. Semoga kita semua dapat menyampaikan dukungan dan sumbangan ataupun kontribusi nyata terhadap upaya-upaya beliau. Nah, saya kira dari Pak Kunto tadi itu kan sehingga kita mendapatkan tambahan lagi dari Prof. Saswin bahwa apa yang melatar belakangi Ustadz, sehingga bukan hanya sekedar menyampaikan dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, namun juga secara nyata bagaimana membangun bangsa ini dengan mengikatkan tali persatuan, Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana, jawabannya sederhana saja. Allah itu dalam surat 55 atau surat Ar-Rahman berulang-ulang, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Menurut saya,
Kalau saya sekedar menjadi manusia biasa berarti saya tidak mampu menjawab itu. Maka saya buat satu pergerakan kecil. Saya menyebutnya langkah kecil untuk membuka tabir dari langit. Yaitu adalah dakwah tadi. Dan yang kedua, malu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita malu? Rasulullah itu dengan segala keterbatasan. Dia lahir dalam keadaan tidak berjumpa dengan ibunya. Lahir dalam keadaan tidak berjumpa dengan ayahnya, maaf. Waktu dia lahir, air susu ibunya kering. Keluarganya sendiri menolak untuk menyusui. Tidak lama ibunya pun wafat. Diasuh oleh kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya wafat. Walau di sana ada Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi dia terus berjuang agar bagaimana mendapatkan yang terbaik buat umat manusia. Fitnaan terhadap dirinya, kalau kita tulis selama usia dunia ini, fitnah itu tidak mampu untuk menulisnya. Walau dia tulis, dia makan apa adanya. Korma hanya 3 biji. Minum air seadanya, tapi nggak boleh umatnya, nggak boleh orang-orang yang bersamanya itu lapar. Sampai-sampai di akhir hidupnya. Malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa memandang wajahnya. Rasul bilang sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah wajahku jelek sehingga engkau tidak melihatku di saat akhir hidupku? Malaikat Jibril menjawab, aku tidak mau melihat engkau kesakitan. Nabi menjawab, biarlah aku yang menanggung kesakitan dari umatku. Begitu luar biasa seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang ayahanda. Kita boleh panggil beliau adalah seorang ayah dari umat Islam. Islam sudah ada, Islam sudah dikasih di atas muka bumi. Lalu kita biarkan Islam ini berjalan dengan sendiri. Jawabannya tidak. Harus kita bergerak. Maka saya mengambil peran itu. Kalau ada ujian, Nabi Muhammad sudah menghadapi ujian itu. Nabi Muhammad sudah diusir. Maka apa artinya seorang Fadlan kena panah, kena tombak? Udahlah, kita menikmati. Semoga apa panah yang kena tubuh badan, lemparan, penjara, tombak, itu akan menjadi rasanya Rasulullah dengan kita. Maka wahai ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, 3 hal ini menjadi motivasi besar. Tidak boleh berhenti. Karena kita tidak bisa membayar nikmat Allah. Hari ini orang matanya buta, dia operasi sampai biayanya miliaran. Hari ini ada orang tidak bisa buang air, mau kentut saja sulit, bayarannya mahal. Tapi marilah dengan hati yang tulus kita menggerakkan jiwa kita untuk menjaga agama ini. Seperti kita duduk di majelis NDO. Bagian dari kita menjaga agama ini, mendakwakan agama ini. Duduk dengan ikhlas, menikmatinya, menjaganya, mendengarnya. Maka marilah kita bergerak. Malu kalau di pagi hari matahari mengatakan kepada Allah, wasamsi waduhaha, demi matahari dan sinar di pagi hari. Mereka bersemangat untuk menyinari alam semesta, lalu kita sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, apa yang kita lakukan? Maka marilah kita menghiasi perjalanan
hidup ini dengan kebaikan. Jadilah masyarakat Yamani, individu Yamani, golongan orang-orang kanan, golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dengan kemampuan itulah kita berharap Allah memberi rahmat. Karena bukan dengan sholat kita masuk ke surga. Bukan dengan puasa kita masuk ke surga. Bukan dengan dakwah kita masuk ke surga. Surganya Allah. Tapi kita berharap dengan duduk kita di majelis seperti begini, saling mengingatkan, saling memotivasi, itu akan mendorong kita untuk mendapatkan ucapan Salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Wisudalah dari Allah untuk kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selain kita mendapatkan ucapan dari Allah, selamat dan bahagia, salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Kita juga ditetapkan oleh Allah dengan orang-orang yang mendapatkan cum laude dalam hidup. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa tahu dengan duduknya kita di majelis seperti ini, kitalah yang mendapatkan cum laude itu dari Allah. Selain mendapat ucapan secara umum, salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Maka ayo, marilah kita malu kepada Allah dengan nikmatnya, malulah kita malu kepada Rasulullah dengan gerakannya, dan kita buka, kita bergerak dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan tepuk tangan dari manusia. Karena kalau kita tidak mendapatkan pujian dan tepuk tangan akan kecewa. Tapi berharaplah rahmat Allah menemani kita itu. Berharap ridha Allah bersama kita. Berharap keberkahan Allah menemani kita. Begitu kira-kira Tuan Guru. Baik. Makasih Ustadz, Masya Allah. Berikut ini Ustadz dari Mas Haris ya. Walaupun ini sifatnya pernyataan, namun saya ingin Ustadz mengomentari Ustadz bahwa beliau menyampaikan bahwa dari apa yang Ustadz jalani sekarang ini ya istilah sudah mendunia ya. Ustadz diundang ke terutama negara ASEAN, Malaysia, Singapura, ke Brunei. Namun beliau pernah mengundang Ustadz ceramah itu di tingkat RT, itu. Tapi Ustadz mau hadir menyempatkan diri itu. Nah ini kan terekspresikan sesuatu yang langka juga. Kadang-kadang orang memilah-milah gitu, Ustadz ya, ingin berceramah hanya di tempat-tempat ternama, hanya tergantung siapa yang mengundangnya, atau hal transaksi lainnya. Nah, namun di sini sampaikan Ustadz mau hadir. Nah, kira-kira apa kiatnya Ustadz agar memiliki keleluasan hati untuk berada dalam posisi yang demikian, menjadi sedemikian cairnya di dalam hidup ini, Ustadz? Memang banyak kawan, dan ini banyak keluhan juga yang disampaikan oleh teman-teman baik di kampung, terutama kampung yang jauh. Ada yang mengeluh kalau bupati mengundang dia datang. Ada yang mengeluh kalau gubernur, menteri undang mereka datang. Tapi kalau kita di kampung mengundang mereka tidak datang. Kenapa Ustadz? Dan kenapa kita undang di kampung Ustadz berani datang dibanding dengan mereka? Saya bilang, keberkahan itu lebih tinggi ada di tempat yang kecil itu. Tempat yang jauh. Boleh jadi di RT itu, walaupun jumlahnya mungkin 50 orang, tapi ketika kita sampaikan, 50 orang itu mendapatkan keberkahan. Amin. Itu jauh lebih besar. Daripada kita datang dengan orang yang jumlahnya banyak, belum tentu. Karena banyak orang datang ke sana bukan karena Allah. Maka harus datang ke situ. Dan saya sangat menjadikan semua tempat. Boleh jadi saat saya berada di tempat itu berdakwah, mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapat keberkahan. Dan tentu mereka dapat itu bagian saya dapat dari mereka. Maka saya tidak perlu
mengukur berapa yang mereka kasih. Kalau tempat lain kan mereka, teman-teman lain kan bilang kalau tidak ada ruang AC, tidak. Bagi saya bukan itu. Bagi saya, kita datang agar mereka juga mendapat rahmat itu dari. Karena melalui jalur kita, Allah turunkan hidayah untuk mereka. Melalui kedatangan kita, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak datang, harusnya rahmat itu untuk mereka, justru kita yang menunda rahmat untuk mereka. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Harus kita datang ke situ. Sepanjang ada waktu. Yang di masalah itu kan hari ini fadlanya badannya cuma satu. Jadi kalau atur waktunya sepanjang hari, setiap hari kan gerakan terus. Kadang-kadang pagi, subuh, ini subuh. Kemarin saya ada di Makassar, karena datang ke sini. Sebentar sore sudah ke Medan lagi. Ya begitulah keadaan. Dan di Medan siapa? Orang-orang di kampung. Ketemu mereka. Mungkin juga mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Dengan hadirnya kita, lalu dia melihat, walau mereka melihat, oh ini fadlan hitam keriting itu. Meluapkan kegembiraan yang hati mereka yang pernah persoalannya mereka hadapi jadi hilang dengan melihat kita bertemu. Dan itu bagian dari silaturahmi yang membuat apa-apa jadi masalah mereka hidup kembali. Begitu Tuan Guru. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya Ustadz. Semoga bisa kami semuanya mengikuti apa yang Ustadz laksanakan ini, bahwa utamanya benang merahnya harus kita tahu pasti Ustadz, jangan terpengaruh dengan iming-iming yang berada di luarnya itu. Nah Ustadz, berikut ini Ustadz dari apa yang disampaikan oleh Ibu Adriati. Saya mencoba menyimpulkan, dikarenakan ini boleh jadi hanya sekedar ekspresi, namun saya mencoba mengambilnya bahwa ketika beliau mengatakan tadi, mengutip sebagaimana disitir juga oleh Prof. Suryadi, bahwa banyak sekali gitu kan ya para petinggi-petinggi yang sudah disumpah sedemikian lengkapnya, didokumentasikan bahkan, namun kemudian secara terang-terangan atau tersembunyi melanggar sumpah-sumpahnya itu. Nah, kemudian kita mendapati juga sekarang ini fenomena Ustadz, bahwa betapa munculnya gerakan ya, kebangkitan anak-anak bangsa yang sadar tauhid juga sekarang ini Ustadz. Ini kan jadi bahwa betapa muncul banyak sekali tempat-tempat penghafal Al-Qur'an sekarang ini. Nah, Ustadz bagaimana melihat fenomena ini Ustadz? Apakah ini merupakan cara Allah untuk mengatur keseimbangan agar ayat-ayat Al-Qur'an ini betul-betul terpelihara, atau bagaimana Ustadz? Di satu sisi orang yang melakukan maksiat ini bertambah banyak, namun di sisi lain kita bisa melihat juga bahwa sesungguhnya kebangkitan anak-anak muda dan gairah mempelajari Al-Qur'an ini semakin meningkat juga sesungguhnya Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat fenomena ini? Yang pertama, ada saudara kita yang kebetulan mendapatkan amanah jadi pejabat, memiliki kekuasaan, di mana awal mereka disumpah Al-Quran di atas kepala mereka, dan mereka sudah bersumpah, tapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan sumpahan yang terjadi pada mereka. Yang pertama adalah kita kurang mendekati mereka. Kalau menurut hemat saya, kita kurang mendekati mereka untuk mengingatkan mereka. Karena agama itu ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Mereka fokus untuk melaksanakan hidup, persoalan hidup bangsa dan negara ini karena akibat mereka ingin mencapai di mana pencapaiannya itu keluar dari apa yang mereka sumpah, yang mereka janji. Maka tugas kita sebenarnya adalah mendekatkan mereka. Saya lihat yang dahsyat itu dilakukan oleh Tuan Guru kita Ari Ginanjar. Secara umum mereka berkumpul di sana. Tapi yang maksud saya adalah mungkin ada orang yang kita harus titip di mereka untuk melakukan aktivitas setiap hari atau 3 hari sekali kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar menjaga nilai sumpahnya dengan Al-Quran itu. Nah ini yang tidak sampai ke mereka. Artinya harus ada kontrol dakwah ke mereka dengan pengajian lepas kantor. Yang dimana tidak usah banyak orang. Mungkin sekjennya, menterinya, atau gubernurnya, wakil gubernur, sekvilanya, mereka bertiga. Tapi kita membuka mereka untuk itu. Ruang kita gunakan 3 hari sekali untuk
tampil di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu ada diskusi dengan mereka. Di sisi lain, karena ini tidak ada, maka kita lihat seakan-akan maksiat itu banyak. Merajalela dari mana? Kezaliman, panen terus. Tapi kita juga melihat ada munculnya munculnya semangat anak-anak muda sadar tauhid, sadar Quran. Bahkan kami dengan konsep gerakan cinta Quran Indonesia yang setelah survei bahwa 65% orang tidak bisa baca Quran, kita bergerak sampai ke kampung-kampung, bawa buku Iqra, ajar mereka, tinggal dengan mereka bagaimana mereka bisa baca. Dan saya kira ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan, kalau dalam surat 55 itu disebut dengan keseimbangan. Jadi mizannya itu dibuat dia. Nanti ketika orang sudah memahami Quran, anak muda sudah baca Quran dengan baik, kakek-kakek sudah baca Quran dengan baik, baru nanti kita lihat di tengah-tengah kehidupan itu muncul apa yang dikenal oleh orang-orang Jawa bilang satria pininggi. Orang-orang yang satria pininggi itu orang yang betul-betul mengerti Quran, mengerti agama, sehingga mereka tampil di Republik ini. Nah, sementara di sisi lain, kita memang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ingin mengatakan mereka ingin menebarkan kemaksiatan. Marilah kita gerahkan anak-anak muda tadi, pengajian seperti ini. Orang lain pengajian setelah COVID selesai, online sudah tidak ada. Tapi di pengajian ini, walaupun ada COVID, tidak ada COVID, kita tetap hadir. Karena ini bagian besar. Tidak mungkin kita pagi-pagi ke rumah Prof. Suharyadi. Tidak mungkin. Dengan cara inilah yang dari Makassar, dari Bandung, dari Jakarta, bahkan dari mana saja mereka menikmatinya. Oleh karena ini bagian yang super luar biasa untuk memanfaatkan jaringan Allah dari langit. Untuk membuat mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para guru yang menyampaikan narasi kepada mereka. Boleh jadi dengan cara seperti ini. Dan subhanallah, selain dari tadi anak-anak muda yang muncul, tetapi sekarang juga ada gerakan biker subuh, ada jamaah subuh, ada gerakan sholat berjamaah. Sekarang sedang tumbuh. Sehingga saya kira nanti dengan pengajian seperti ini, biker subuh tadi, majelis taklim tadi, kita nggak usah sibuk untuk menyatakan ini orang salah, ini keliru. Allah akan memadamkan mereka. Tapi marilah kita dengan gerakan ini, lambat laun orang tidak lagi mendekati LGBT, lambat laun orang tidak akan mendekati lagi kebohongan, lambat laun orang tidak lagi berada di situ. Kita akan menikmati, lihat suatu orang akan melihat orang-orang Islam ini akan berbahagia bersama saudara yang belum beragama Islam di negeri ini, menjadi contoh untuk masyarakat dunia. Geraklah. Sebab ulama sudah bilang sama kita begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalimat ini, subhanallah, nangis kita kalau mendengar kalimat ini. Subhanallah. Jiwa itu kalau sudah hidup, raga ini kalau sudah hidup, energi kebaikan itu kalau sudah terjaga di mana-mana, maka yang ada adalah kita akan menelarkan rahmat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan. Sesulit apapun, seberat apapun. Karena Allahu ma'ana, Allah bersama kita semua. Maka marilah kita langkah kecil ini membuka tabir dari langit. Biarlah orang gembar-gembor, bikin gerakan mereka dengan memadamkan cahaya. Karena Allah sudah bilang sama kita, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Surat As-Saff ayat 8. Orang-orang itu berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Mulut mereka ini kan dijelaskan lagi, ada tadabbur lagi, ada Facebook, ada internet, ada Twitter, ada WhatsApp, ada TikTok, ada macam-macam semua, ada pangkatnya, ada jabatannya, ada uangnya mereka pakai untuk memadamkan cahaya agama Allah.
Tapi Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tidak akan memadamkan, malah Allah memunculkan cahaya ini walaupun orang-orang kafir membencinya. Dan Allah melanjutkan ayat dan surat yang sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah sendiri yang mengutus Rasulullah dengan petunjuk Al-Quran. Dan Allah memenangkan agama Islam atas segala agama-agama di atas dunia. Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Jadi kita jalan aja, subhanallah. Dan dunia sedang menunggu Indonesia. Ketika masjid kita sudah 800.000 menurut Dewan Masjid. Pesantren sudah 12.000. Majelis taklim semakin banyak. Maka kelak nanti ada muncul gerakan kesadaran besar bahwa kembali dengan Islam yang benar untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Ingat surat 9 ayat 128, saya selalu berulang-ulang. Rasulullah mengatakan, Anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kebahagiaan dan selamat yang sejati hanya bersama Allah. Dan itulah yang kita berjuangkan. Kita kerja, kita lakukan dari waktu ke waktu untuk itu. Demikian Tuan Guru. Baik Ustadz, alhamdulillah demikian jelasnya penyampaian yang Ustadz sampaikan, dan sepertinya kita sudah memasuki penghujung acara kita pagi hari ini Ustadz, dikarenakan ternyata jam telah menunjukkan jam 8:02 di HP saya pada pagi hari ini. Namun boleh jadi ini pertanyaan terakhir saja nih Ustadz, mungkin tidak banyak lagi yang disampaikan dari Pak Kunto Baikuni. Beliau mohon pandangan saja dari Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat peluang dan prospek produk herbal serta penerapan Tibun Nabawi di Indonesia sebagai suplemen untuk merawat kesehatan dan salah satu jalan untuk membangun ekonomi umat Ustadz? Yang pertama adalah gerakan masyarakat hari ini back to nature, kembali kepada kampung. Karena dari analisa dari situasi ke situasi, dan ketika ada COVID ini, orang makin tahu bahwa ternyata di rumah sakit itu orang tidak melihat orang sehat, tapi menjual obat. Sehingga dokter di rumah sakit itu mengutamakan obat dan yang dijualkan dengan harga yang sangat mahal. Sementara orang tua-tua kita dulu tidak pernah dengan menderita penyakit yang seberat-berat seperti yang dihadapi hari ini. Ada kanker, ada macam-macam, jantung bocor. Tapi mereka justru hidup dengan kemuliaan. Dari mana kemuliaan mereka dapat? Mereka pertama bersyukur kepada Allah dengan alam yang Allah kasih, sehingga mereka memanfaatkan potensi alam. Dan potensi alam itu dirubah menjadi hari ini herba-herba yang sekarang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu prospek. Dan itu dahsyat. Dan itu akan menjadi energi besar untuk menaikkan kekuatan ekonomi umat, yang karena yang kelola itu umat. Orang bikin kelapa coconut oil dari Raja Ampat dijual sampai ke Jakarta dengan harga yang bisa membuat ekonomi mereka hidup. Ataupun ada buah-buah lain di kampung-kampung yang tidak ada nilai, tapi begitu teliti dibuat menjadi kemasan yang bagus, lalu dikonsumsi oleh orang untuk asam lambung dan lain sebagainya. Dan saya kira itu karena kita ini konsumsi makan kita makanan yang tidak sesuai menjamin kesehatan, sehingga pada akhirnya teman-teman herba Indonesia bahkan sekarang ini merubah mindset. Orang sakit dibawa ke rumah sakit makin sakit. Mestinya orang ke rumah sehat, dia sakit dibawa ke rumah sehat, akhirnya dia sudah sehat. Bahasa juga penting itu. Kalau orang sakit ke rumah sakit, doanya sakit lagi. Ya mesti bahasa juga harus penting. Ketika orang sakit dibawa ke rumah sehat, maka minimal dia sudah ada satu mindset bahwa, oh saya ke tempat ini saya sehatkan, ini rumah sehat. Minimal itu ada di dirinya. Nah, termasuk tadi herba tadi. Dan herba ini dahsyat. Tidak dikelola oleh siapa-siapa, tapi
dikelola oleh anak-anak negeri, ya sekolahnya ke farmasi, sekolahnya ke kedokteran, daripada dia melihat tubuh badan orang lain dihadiahi kimia, lebih baik dia gunakan apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa, potensi desa. Dan Indonesia menjamin itu. Allah memberi jaminan itu kepada Indonesia, sehingga ayo kita kembali ke asli, kembali ke kampung untuk menikmati produksi apa yang dinikmati oleh masyarakat di kampung. Ya, termasuk besok hari Sabtu ini, ya kita kembali makan ikan saja, makan onta saja, nggak usah berpikir. Dan kita sudah siapkan kembang pepaya yang indah untuk menjamu peserta NBO. Amin, amin. Masya Allah. Masya Allah Ustadz, terima kasih sekali atas ulasan dan jawaban yang disampaikan. Dan memang menarik ya Ustadz ya, bahwa kita lihat beberapa rumah sakit mereka sudah mengganti namanya menjadi rumah sehat, atau beberapa pemilik rumah sakit itu ketika membangun bangunan baru mereka tidak lagi menamakan rumah sakit tetapi menjadi rumah sehat. Ya kalau sana kita lihat dalam bahasa Inggris sendiri rumah sakit itu hospital ya Ustadz ya. Iya. Padahal ketika kita berbicara mengenai hospitality itu kan diartikan sebagai keramah tamahan ya Ustadz ya. Jadi Iya, betul. jadi kalau saya hospital itu artinya bahwa ketika orang datang ke sana orang akan mendapatkan keramah tamahan, mestinya kan di situ. Ya saya kira sebagaimana halnya boleh jadi ini terkait dengan pemberian nama juga Ustadz ya, ketika kita memberikan nama anak-anak kita kan menjadi doa ya Ustadz ya, betul Ustadz ya. Menjadi doa. Iya, nama itu ada sebuah doa. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hanya rezeki dari Allah jualah pada hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Demikian rileksnya kita bisa mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan, dan dengan kekhasannya, bukan hanya kekhasan beliau menjanjikan akan menyediakan hidangan yang luar biasa buat kita semuanya, namun bagaimana beliau mentautkan antara ayat-ayat suci Al-Quran dengan penyampaian penuh kesederhanaan, kekeluargaan, sehingga insya Allah menyentuh hati dan membuat kita lebih mudah memahami atas apa yang beliau sampaikan. Semoga segala kebaikan yang diantarkan oleh beliau pada hari ini dapat kita serap dengan sebaik-baiknya dan dapat pula kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya sama-sama kita mendoakan sebagaimana pula dihimbau tadi oleh Prof. Sasminadi, semoga kita tidak saja memahami ya, menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh Ustadz Fadlan, tidak saja di dalam mendidik dan mengentaskan anak-anak dari Papua, tetapi bagaimana membangun pula kesadaran nasionalisme kepada anak-anak Papua dan bagaimana menempatkannya dalam pertautan dan bersejajarnya dengan saudara-saudara dari wilayah-wilayah lainnya. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu, Ustadz diberikan umur yang panjang dan barokah. Dan mengakhiri acara ini, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doanya, semoga dijabahkan. Dan kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk berkunjung ke pesantren Ustadz Fadlan, apakah untuk meninjau bagaimana beliau mengentaskan anak-anak yang dari Papua dan juga dari masyarakat yang di sekitar pesantren dalam hal pendidikan dan menghafal Al-Quran, maupun ingin mengikuti terapi, dan yang utama yang menarik yang terakhir juga adalah bagaimana hidangan yang selalu beliau sajikan kepada setiap tamu yang hadir. Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa pagi hari ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa khin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalamu radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih. Wahai yang menyembuhkan segala yang sakit. Wahai yang memberi obat atas segala virus, wabah dan penyakit. Di waktu duha yang mulia, Engkau pertemukan kami di madrasah NBO. Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang mampu membuka hati kami melihat Engkau dengan utuh, ya Allah. Sekiranya ini menjadi kebaikan dalam perjalanan hidup kami dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini penuh dengan ridha dan rahmat dari-Mu, ya Allah. Dan jika di antara kami ada persoalan yang belum selesai, belum tuntas, ya Allah, mohon Engkau ridhoi agar segera tuntas dan selesai, ya Allah. Amin. Dan hari ini ada guru kami, Kiai Haji Hasanuddin Thoib, yang Kau uji dengan virus dan penyakit, ya Allah. Obat itu dari Engkau, ya Allah. Anta syafi ila sifa'uka. Sembuhkan penyakitnya. Safaka Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Dan di antara kami mungkin ada persoalan-persoalan rumah tangga yang renggang, ya Allah. Engkau yang menyatukan segala yang berpisah dan merenggang. Engkau yang menemani segala yang sendiri. Berilah temanimu yang indah untuk mereka, ya Allah. Dan jadikan NBO ini menjadi arafah hari-hari kami. Jadikan NBO menjadi jabar rahmah dalam perjalanan hidup kami. Siapa tahu dengan NBO Engkau tebarkan rahmat, ridha, keberkahan untuk kami, ya Allah. Amin. Maka itu, ya Allah, kami mohon kuatkan, hujamkan hidayah-Mu yang kuat ke dalam dada kami semua, ya Allah. Hujamkan rahmat ke dalam dada-dada kami semua, ya Allah. Amin. Sehat walafiat selalu. Allahumma ftah lana abwaabal khair. Amin. Abwaabal barakah. Amin. Abwaabal nikmat. Amin. Abwaabal sehat. Amin. Abwaabal kuat. Amin. Abwaabal selamat. Amin. Abwaabal ridho. Amin. Abwaabal hidayah. Amin. Abwaabal rizki birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Dengan itu kami bisa menjalani sisa hidup kami dengan ibadah kepadamu, ya Allah. Amin. Jaga hati kami, jauhkan kami dari kebencian dan permusuhan. Amin. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang utuh dan kokoh itu, ya Allah. Amin. Dan ya Allah, ya Rabb, Amin. jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kelak berdiri di pintu kebaikan yang sempurna dari-Mu, ya Allah. Amin. Sebelum kami menutup doa, kami mohon, ya Allah, izinkan kami menyampaikan salam dan salawat untuk kekasih-Mu, Amin. Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamualaikum. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa kami di NBO adalah umatnya yang istiqomah, ya Allah. Amin. Sampaikan kepada Rasulullah bahwa kelak nanti kami ingin dari NBO ini diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, ya Allah. Sampaikan salam kami, ya Allah, bahwa kami adalah orang yang setia menjaga dakwah ini dari negeri kami, dari keluarga kami, masyarakat kami, ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Irhamana ya arhamar rahimin. Ya Allah, banyak nabi yang kau selamatkan di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram. Hari ini kami berada di 13 Muharram. Kami mohon, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolong kami Indonesia tercinta ini, ya Allah. Amin. Wassallallahu ala khairil kahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika lizzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz apabila terdapat kekurangan di dalam menghantarkan dan menyelenggarakan acara ini. Nah, insya Allah kita berjumpa lagi, mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu yang berkeinginan untuk bersilaturahim utamanya dengan Ustadz Fadlan pada hari Sabtu. Sebaiknya jam berapa Ustadz tiba di sana Ustadz? Pagi-pagi, pokoknya jangan sarapan di tempat lain kecuali di pesantren Nuar. Ya. Kalau bisa sekitar jam ba'da subuh langsung berangkat ya Ustadz ya. Ya, habis subuh langsung berangkat. Jadi terapinya enak, sarapan paginya juga enak. Ya, baik. Sekitar jam 6:30 sudah tiba di sana mudah-mudahan Ustadz. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik Ustadz, demikian Ustadz, Bapak Ibu sekalian, Prof. Suharyadi, Ustadz Taslim juga hadir di sini. Tadi saya lihat ada Prof. Gunawan juga hadir di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan dengan terima kasih guru-guru besarnya. Mohon maaf murid terlalu lancang ini. Dengan demikian maka ya ini Prof. Gun masih ada di sini Ustadz Fadlan. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan hanya menutup secara resmi saja. Bila mau melanjutkan saling sapa menyapa masih boleh juga dari Prof. Suharyadi. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Prof? Udah cukup Pak Jan, bagus sekali. Mantap. Alhamdulillah, baik. Baik, kita akhiri sekalian. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.